Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi ya. Tentunya apa namanya? Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi ya. Ini dari Kak Cindy ya, Kak Cindy. Kak Cindy, kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Kak Cindy? Cindy Laraswati. Kak Cindy. Kak Cindy asalnya dari mana? Saya dari Grobogan, tapi sekarang tinggalnya di Jakarta. Oh, udah di Jakarta ya. Situasi Jakarta masih pandemi ya Kak ya? Apa udah mulai mulai berapa persen? Udah mulai aman ya? Masih sekarang kan PPKM level 3, jadi kayak Indomaret Alfa buka ya agak malaman Oh, udah mulai jam buka ya? 9. Mm-mm. Kalau dulu kan jam 7 udah ya udah ramai juga di sini. Gimana Kak Cindy? Alhamdulillah kabarnya sehat ya? Ya, sehat, kadang ya kumat-kumatan gitu, sakit. Oke, ya Kak Cindy. Oke, sekarang saya tanya aja biar langsung, biar nanti teman-teman juga apa namanya bisa bergambar pengalaman ya dari, mungkin bisa belajar dari Kak Cindy nanti. Oke, Kak Cindy itu tahu penyakit GERD ini udah berapa lama dan kapan mulainya? Bisa cerita sedikit aja, nggak usah panjang-panjang, disingkat aja gitu ya. Mungkin secara singkatnya kalau bisa kena GERD ini kenapa? Jadi kakak harus tahu dulu nih asal mulanya kenapa sih dari awal ini harus apa namanya kok bisa kena GERD itu kenapa gitu ya. Nah, kalau saya tahu GERD itu udah indah, terus SMK udah enggak, terus sekarang baru 2020 kemarin bulan Juli saya itu kan kerja di kampung kayak bang keliling gitu cewek-cewek. Nah itu kan jadi banyak pikiran, terus makan juga sering telat-telat. Pertama itu ya gejalanya itu tenggorokan tuh sensitif banget, sering keselak, sering batuk. Nah, aku pikir ya udahlah paling radang biasa. Terus aku kan sering googling-googling gitu, kayak apa ini disfagia gitu kan, sering mendiagnosa sendiri gitu. Nah, terus makin ke sini kok susah nelan. Terus asam lambungnya sering naik, sering pusing, sering lemes, kayak gitu. Itu dari 2 terus sering berantem sabah kayak gitu. Terus ya tahu oh ternyata aku itu GERD gitu. Terus 2021 itu ya makin parah, tengah malam itu jam 9 pernah itu kumat nafas tiba-tiba sesek kayak mau habis nafas tuh. Terus lemas, dingin semua badan. Terus ya itu puskesmas ke UGD ya sama kampung gitu obatnya. Terus udah pasti itu kumatnya kalau malam kan. Saya kerja itu kan bener stres, tapi kalau udah ketemu sama teman-teman udah sering itu udah nggak sakit, tapi kalau udah sampai rumah udah sendirian itu kumat gitu. Terus pikiran mana itu pas pertama kali kumat itu sampai nggak bisa tidur sampai pagi kan karena takut ya, kok aku ini nanti kalau tidur malah gini kayak gitu. Terus ditambah itu Juni kemarin, akhir Juni ibu saya meninggal. Ibu saya itu saya seharian itu benar-benar nggak doyan makan karena ya bingung ini gimana ibu saya terus itu malamnya meninggal. Terus benar-benar nggak makan, terus sampai dada saya tuh sakit banget, sampai saya tuh nggak bisa napas berapa ya 2 detik paling. Terus dia itu sakit, terus makin kesini makin parah. Ke Jakarta ini udah berobat kemana-mana, semua tempat dijelajahi biar cepet sembuh kan. Kalau sakit tuh bawaannya pengen cepet sembuh, kok aku nggak cepet sembuh itu kenapa, badan sampai kurus gitu. Terus banyak itu nonton di TikTok soal GERD, soal sama nemu channel YouTube-nya
Kak Adi ini di YouTube, terus ya saya kan agak mendingan gitu. Oh ternyata tuh bukan saya aja yang ngerasain kayak gini, dan ternyata ya ada cara-caranya. Kalau saya nggak bisa ngatur makan saya, ya bakal kumat-kumatan terus kayak di video Kak Adi. Ibarat itu kalau ngikutin caranya Kak Adi makan, itu kayak puasa makanan enak. Makanannya tuh ya lempeng-lempeng aja, masa makannya bening-bening gitu terus. Kan kalau beli di luar itu nggak mungkin ada. Pasti harus masak sendiri. Apalagi saya baru berumah tangga, dan mau nggak mau ya saya harus bisa masak sendiri kayak gitu. Bener-bener gak enak banget. Terus saya juga mau tanya nih, Kak Ade berapa bulan sih makan makanan kayak gitu, yang bening-bening gitu? Terus sekarang masih sakit ya? Nah kadang kalau kumat-kumatan. Oke, Mbak Cindy ya, Kak Cindy ya. Kakak nggak usah takut dah, nggak apa-apa sebenarnya ya Kak Cindy ya. Ngejelasin kakak ini nggak apa-apa. Sebenarnya ini kakak sehat ya. Kakak ini sehat, cuman yang nggak sehat itu karena kakak itu terlalu banyak browsing, banyak googling, banyak tahu penyakit. Jadi ya seperti apa yang saya apa namanya katakan tadi, kakak itu banyak ya mendiagnosa. Jadi kan kakak sebenarnya udah tahu nih jawabannya, udah tahu nih konsultasinya. Ya itu sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakukan, sebenarnya udah tahu. Mungkin kakak itu butuh apa namanya istilahnya motivasi, artinya butuh Ya, dukungan. Habis ini nanti saya masukkan ke grup WA ya kak ya, artinya grup ini buat kita kita semua. Tapi di situ orangnya sakit, orang sakit semua. Artinya kita harus memberi semangat satu sama lain. Jangan sampai nggak memberi semangat. Oke, baik. Saya simpulkan ya kak Cindy ya. Yang mulai apa namanya yang harus dirubah, yang pertama itu adalah kalau saya itu yang dirubah pola pikirnya ya, jadi pikiran kita sebenarnya kita itu nggak apa-apa, cuman karena kita terlalu khawatir jadi sakit itu malah menjadi-jadi gitu. Gitu itu yang pertama. Jadi kita harus mengganti rasa-rasa yang tidak enak. Misalnya nih tiba-tiba kok takut ya, kenapa kok ada saya sesek ya, sebenarnya itu ada solusinya semua. Nah, tiba-tiba saya takut ya, ketika panic attack itu datang, ketika rasa cemas itu datang, itu bilang anxiety ya, ketika rasa cemas itu datang kita itu harus mengalihkan dari kecemasan itu. Jadi misalnya nih duduk tiba-tiba kok napas saya sesek gitu, nggak bisa napas gitu ya. Nah, terus ataupun takut tiba-tiba, kok saya keringat dingin, terus tiba-tiba apa mau mati ini atau gimana gitu ya. Nah, kakak itu bisa apa namanya langsung ambil tindakan, jangan di situ aja, segera pindah atau gerak lakukan aktivitas apa gitu. Kalau enggak yang pertama kakak harus ambil air hangat, kemudian minum air hangat sembari atur pernapasan. Nah, itu ya. Dengar ya Kak Cindy ya, jelas ya Kak Cindy ya. Halo. Halo ya Kak, dengar. Nah, Agak ya. macet. Kalau enggak apa namanya kameranya Kak Cindy dimatiin aja. Kameranya dimatiin aja. Nanti biar jelas suara saya. Oke. Jelas enggak sekarang? Ya, Heeh. Kayaknya lebih baik di kameranya dimatiin aja biar apa namanya sinyalnya enggak terlalu makan banyak. Oke Kak Cindy. Terus pola pikirnya. Yang kedua, apapun yang terjadi pada kita itu sebenarnya sudah Allah apa namanya Tuhan gariskan, atau Allah itu sudah gariskan, Tuhan kehendakkan. Jadi mau apapun yang terjadi saat ini, misalnya hari ini kita nanti udah mati atau sekarang ini tiba-tiba kita kok tiba-tiba mati, itu memang udah kehendak Allah. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita kok takut mati itu nggak boleh namanya takut mati. Di mana-mana juga corona kok Kak. Mau di mana, mau di Jakarta, mau di Lampung, tempat saya sini juga ada corona kok, sama aja. Itu artinya sudah menjadi ketetapan Tuhan kalau mati itu udah waktunya mati, itu ya mati. Jadi kita harus apa namanya berserah diri, tapi harus bertawakal. Kita harus berserah diri tapi harus bertawakal, itu ya. Selanjutnya habis memperbaiki pola pikir tadi ya, pola pikir kita harus mengganti yang sesuatu negatif tadi menjadi positif, kemudian memasrahkan kepada Allah, pada Tuhan. Selanjutnya perbaiki pola makan. Jadi mulai sekarang Kak Cindy itu makannya yang teratur.
Misalnya kuat makan, biasanya makannya sehari 3 kali, ya 3 kali itu aja. 3 kali aja, tapi di jam yang sama. Kalau bisa jangan lebih, jangan kurangnya, lebih dikit ya nggak masalah, tapi jangan sampai terlalu apa namanya melantur. Misalnya 1 jam, tahan lah, bentar lagi lah, bentar lah, belum terlalu lapar banget. Nah, jangan kayak gitu. Itu nanti lambungnya terkikis dia. Lama-lama dia akan lambungnya kan nggak ada yang diolah. Nanti kayak gini terus, nanti gesek, akhirnya luka. Ya, wallahu alam, nanti apa yang terjadi nggak tahu. Tapi sebelum parah itu kakak harus apa namanya telaten merawat lambungnya, karena lambung kakak ini udah sensitif gitu ya. Karena GERD itu bukan hanya mah biasa, sakit perut biasa. Karena kalau udah akut bahaya kak. Saya bilang kalau udah terlanjur parah nanti bahaya jadinya. Jadi banyak yang harus disembuhkan. Cara nyembuhnya gimana ya? Dari pikiran dulu, kemudian lambungnya. Makan itu tadi ya, pola makan. Sehabis pola makan, Kak Cindy harus mengontrol gaya hidup yang nggak sehat. Misalnya, habis makan itu rebahan. Jangan rebahan lagi, habis makan buat jalan-jalan gitu ya. Buat jalan-jalan atau berdiri tegap kayak gini. Ataupun jangan, kalau habis makan malam itu jangan sampai cenderan. Minimal 3, maksimal 2 jam, maksimal 3 jam. Ya, kalau bisa ya 3 jam itulah buat aktivitas habis makan. Terus pantangan makannya kan udah tahu lah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah tahu semua kan ya Kak Cindy ya. Nah itu jangan makan makanan yang itu, jangan dimakan. Misalnya pedas ya, pedas banget itu jangan. Kalau misalnya parah masih sakit-sakit, jangan makan dulu yang pedas. Kemudian apa namanya terlalu berminyak. Ya, minyak banget itu juga nggak boleh. Kemudian santan, lalu santannya banyak banget yang nggak boleh, bersantan-santan. Kemudian apa namanya kecut asam itu jangan dulu. Yang kecut asam-asam itu jangan dulu. Karena biasanya yang lambung kita itu nggak terima gitu biasanya. Karena itu mengandung apa namanya zat asam yang bisa memicu asam lambungnya tinggi gitu. Jadi itu Kak. Terus kakak nggak usah khawatir, nggak usah takut. Saya juga pernah merasakan yang seperti itu. Kalau kakak udah berobat kemana-mana, saya udah kemana-mana juga, nggak sembuh-sembuh. Kalau ditanya gitu, Kak Adi kok bisa sembuh? Bisa sembuh atas izin Allah. Kalaupun Tuhan mengizinkan sembuh, pasti bisa sembuh. Berat badan saya dulu kurus banget, sekarang udah mulai cabi lagi nih. Waduh, lalu sebenarnya terlalu cabi juga. Makanannya itu kalau untuk sementara, untuk awal itu bertahap. Misalnya yang nggak cocok makan ini itu nanti memang kita harus selektif. Misalnya, ketika kita makan ini kok kumat gitu ya. Kita makan, karena beda-beda tiap orang itu kadang makan kol gitu ada yang nggak apa-apa, ada yang sakit. Makan pisang ada yang tawar, ada yang enggak gitu. Yang jelas kalau makanan-makanan yang sejenis pisang atau nangka ataupun yang bergetah itu biasanya banyak yang nggak cocok. Tapi kalau saya sendiri pisang itu cocok, tapi harusnya pisangnya udah mateng gitu. Biasanya buah saya itu buah pepaya, buah pisang, sama buah apel, buah pir gitu. Itu buah-buahan saya. Yang sering itu buah pepaya, kalau bisa beli buah. Nah, rajin konsumsi buah itu buat perbaikan. Karena penyakit GERD ini nggak cuma sebulan 2 bulan, nggak sehari 2 hari, tapi bisa sebulan 2 bulan. Tapi tergantung lagi GERD-nya sudah parah apa belum. Tapi biasanya kalau udah orang diagnosa ataupun diklaim kalau sakit GERD itu kata dokter itu biasanya lama, sabar saya bilang. Saya banyak teman-teman itu kalau banyak mengeluh ya kalau sayang Om kakak ngeluh, Kak Cindy ngeluh, kalau saya ngeluh terus saya harus kayak mana? Semua ngeluh semua kayak gitu kan. Nah, gitu Kak Cindy ya. Jadi bismillah kita sama-sama berjuang, sama-sama untuk sehat. Alhamdulillah Kak Cindy, saya dulu itu sampai setiap 2 minggu sekali saya ambil darah ambil darah, tes darah saya ini sebenarnya sakit apa sebenarnya dari ginjal, kolesterol segala macam. Kalau saya dulu campur kolesterol juga, campur tensi juga, karena kalau cemasnya naik itu pasti tensinya naik. Nah biasanya kayak gitu. Nah, nanti kalau Kak Cindy nggak sembuh-sembuh, kalau misalnya Kak Cindy cemas, terus takut, terus makan ini takut, makan itu takut, kalau jadinya nggak makan-makan, akhirnya Kak Cindy kurus. Nah, banyak pikiran kayak gitu. Nah, itu ya, pola hidup udah perbaiki ya tadi, pola pikir, kemudian pola makan, pola hidup, ya rajin olahraga. Olahraganya olahraga ringan aja, kayak misalnya peregangan gitu. Yang penting gerak-gerak lah.
Nggak usah terlalu berat, nggak usah menghabiskan tenaga terlalu berat, ringan. Ya. Scratching aja kalau badannya kurus itu biasanya scratching aja. Yang penting rutin itu. Untuk menstabilkan apa namanya organ kita ini biar produksi asam lambungnya bisa normal, artinya nggak memproduksi terlalu berlebih itu. Salah satunya dengan olahraga. Terus selanjutnya ini mungkin itu yang tadi ke fisikal dulu ya, semua ke fisikal dulu. Selanjutnya ini adalah yang selanjutnya ini ke apa namanya lebih cenderung ke psikologis, aspek psikologis ya, seperti apa yang saya apa namanya saya sampaikan tadi. Cobalah Kakak Cindy itu mulai apa namanya mencari kebahagiaan. Kak Cindy itu cari kebahagiaan. Udahlah hidup satu kali ini saya gunakanlah untuk apa hal-hal yang baik gitu ya. Mungkin apa bisa bersedekah. Kalau sedekah itu kan bahagia. Mungkin bisa bercampur dengan orang lain. Artinya jangan sendiri. Artinya cari teman gitu ya. Jangan kebanyakan sendiri gitu. Misalnya main-main sama tetangga, kenalan sama tetangga atau sama teman kayak gitu. Jadi nanti supaya itu biar lupa gitu. Artinya kita nggak mikirin, oh saya belum makan. Yang penting nanti waktunya makan, dah makan gitu. Habis minum obat, ya udah nanti sembuh gitu ya. Itu pikirannya kayak gitu aja. Nggak usah dibawa berat, oh saya ini sakit kenapa ya nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya. Oke, itu. Selanjutnya, tips saya selanjutnya yang terakhir, Kak Cindy harus mengganti minum minuman dingin itu dengan minuman hangat biar nanti biar enak dalamnya ini apa namanya jaluran apa pencernaan yang di sini ini sebelum ke lambung itu biar dia apa enak lah rasanya. Saya sendiri itu saya tekankan kalau bisa jangan minum air dingin lagi kayak air es kayak gitu udah jangan stop dulu. Jadi banyak-banyak minum air hangat gitu. Kalau panik attack aja kalau Kakak minum air hangat, ya, air hangatnya itu suhu tubuh ya 37 derajat Celcius itu agak hangat gitu ya, hampir mau panas itu aja langsung plong nanti rasanya. Misalnya mau sesek coba aja minum air panas. Nanti mau air hangat ya. Maksudnya Ya. itu air hangat itu nanti langsung plong rasanya. Biasanya kayak gitu saya. Kalau saya mengatasi dulu kayak gitu. Dan itu yang nggak satu dua orang yang apa namanya yang mencoba banyak orang gitu. Saya sendiri itu saya punya termos kecil Kak Cindy. Saya termos kecil tuh saya isi air setengah air hangat setengah air dingin gitu. Pokoknya hangat lah air itu. Kalau nggak air panas semua tapi kan minum kalau siang itu udah apa namanya hangat loh. Nah itu minum. Terus banyak-banyak minum air. Makannya ya jangan terlalu strike. Maksudnya jangan laju bening semua. Iya makan ikan ya. Ikan, daging. Kalau Kas ini nggak ada kolesterol kan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Ada. Berarti boleh tuh makan daging, boleh makan apa namanya telur itu boleh. Jadi dagingnya itu kalau makan dagingnya daging ayam, terus ngunyahnya itu kalau setiap makan apapun ngunyahnya yang lembut ya. Oh ya. Jadi ngunyahnya yang lembut. Jadi ya jangan alot-alot segala makanan yang alot itu yang susah dicerna itu diusahakan ngunyahnya yang paling lembut. Oh Gitu. ya Kak, maaf ya saya potong. Ini saya juga mau tanya. Kan Hmm. itu kemarin kan udah beberapa hari juga itu nggak kumat. Tapi Hmm. kalau asam lambung ini kan gampang lapar ya. Terus itu caranya gimana nanti? Saya makannya dikit-dikit tapi atau ngemil dulu atau gimana? Makan ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dimakan dikit-dikit nggak apa-apa. Soalnya gampang lapar banget. Hmm. Tapi kalau kekenyangan langsung pusing, langsung lemas gitu. Bingung serba salah jadinya. Jangan banyak-banyak makannya. Kalau nyemil nyemil buah itu loh Kak, makan buah. Oh iya ya. Buah sama kurma. Tapi nanti Kurma ya. dicatat ya kakak, dicatat makan ini cocok, makan ini enggak, makan ini kok tambah sakit berarti enggak cocok, makan ini kok berarti enggak cocok gitu ya kak ya. Nanti Iya. namanya dicatat apa-apa yang makan ini enggak cocok itu dicatat, oh jangan makan ini lagi. Habis ini biasanya reaksinya enggak lama sih. Biasanya reaksinya itu mungkin bisa 1 jam atau 2 jam setelah makan kayak gitu biasanya ada reaksinya Iya. ya. Jangan makan pedas lagi ya Kak Sini ya. Mungkin Iya, ini udah ngurangin. Aku tuh yang nggak bisa ngurangin gorengannya, Kak. ya gorengannya juga dikurangi jangan terlalu banyak Kak Sini. Iya. Sebenarnya itu ya makan gorengan nggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak aja. Ya Oh, 2 tempe goreng atau 1 tempe goreng itu kan ya bisa loh. Ya nggak terlalu banyak. iya. Saya juga saya batasin kalau saya ngikutin apa nafsu saya nanti saya bisa wala
over lagi gitu. Betul. Terus apa lagi mau tanyain? Itu kalau saking paniknya, itu kalau kadang sehari itu nggak kumat, itu mikir, "Loh, iki kok gak kumat? Apa kumate nanti malam atau gimana gitu?" Ya Pasti alhamdulillah mikirnya ya. ke situ. Ya jangan dipikirin, malah pengen Nah, kumat. kalau Kak Adi sendiri orang mana, Kak? Saya orang Lampung, tapi dulu kan di Oh, Jakarta Lampung. gitu. Oh, ini udah jam 1. Ya Iya. Allah. Nanti tak WA ya, Iya. tak WA nanti isinya apa namanya treatment saya dulu. Nanti tak grup WA nanti tak masukin di grup ya. Nanti dibaca dulu Baik. langsung masukin di grup. Udah mungkin gitu aja ya dulu Kak Cindy ya. Iya. Mungkin sekarang nggak usah sedih ya. Kok aku ramari-mari ya apa sih aku ramari-mari sabar wae. Menerima. Iya. Makannya harus on time. Waktunya makan makan gitu. Tapi kurangi gorengan-gorengan dikurangi gorengan jangan makan gorengan kayak dulu lagi jangan. Iya. Jangan mau sehat ya itu caranya. Kalau nggak diatasi dari sekarang ini bakal lama. Memang harus sabar soalnya GERD ini nggak penyakit sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, malah ada yang bertahun-tahun, malah ada yang nggak sembuh-sembuh juga. Tak kasih tahu biar nggak sedih. Terus Iya. gimana ya Allah, aku ki piye to kok koyo ngene? Ya itu memang udah takdir Allah buat kita. Artinya ini Tuhan kasih ini buat kita. Ya ini memang sandingan kita. Yang jadi permasalahan saat ini adalah sabar menjalaninya dan mencari solusi gitu ya. Terus Iya. usaha ikhtiar terus dilakukan. Yang penting apa namanya pengobatannya benar. Pokoknya alternatifnya benar. Nanti di grup nanti bisa tanya-tanya banyak lah sama teman-teman juga gitu ya. Kak Cindy ya. Nanti di situ saya bisa curhat-curhatan. Kalau curhat lebih ke pribadi aja, soalnya ini kan banyak orang. Nanti Ya. aja di situ kan banyak orang. Ke pribadi aja, curhat apa cari teman. Nanti kan misalnya ada milih itu milih teman atau gimana lah nanti. Nanti kan di situ misalnya ada kak saya kok kayak gini perasaan saya kayak gini apa sih solusinya? Gitu. Yang jelas itu nanti kakak baca dulu deh, baca dulu WA saya sampai tuntas. Nanti ada di situ Ya. ya, itu nanti wah, baca sampai tuntas dulu, nah nanti tahu prosedurnya. Nanti di situ bisa kenalan, harus saling mendukung kayak gitu. Soalnya yang sakit itu ya bukan cuma Kak Cindy sendiri, banyak orang sakit di situ. Nah, kalau kita malah sering ngeluh-ngeluh di situ, saya kok tahu begini dan takutnya nanti malah ngasih pikiran beban sama orang lain, akhirnya orang lain itu malah kepikiran malah sakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi intinya adalah kita tuh harus memotivasi diri kita sendiri dulu. Kalau nggak kumat ya alhamdulillah, seneng aku lah biasa berarti mau aktivitas seperti biasa kayak gitu. Terus nggak boleh capek-capek ya Kak Sini ya. Iya. Terus kakak harus bahagia, jalannya apa bahagia supaya itu lupakanlah yang sedih-sedih, yang apa itu yang namanya orang itu ya ada apa namanya sedihnya ada bahagianya. Ya udah Kak Cindy, makasih banyak ya Kak Cindy ya. Ya, saya juga makasih Kak, udah dikasih saran, dikasih kayak gini. Terima kasih. Pokoknya nggak usah sedih. Saya juga kayak gitu. Saya juga dulu seperti kakak sama aja. Yang penting kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan dengan kayak gini Allah nanti mengangkat penyakit kita. Yang jelas kita harus apa namanya banyak-banyak refleksi ya sama diri kita sendiri. Ya Allah aku ya apa sih salahku apa ngapurun aku pokoknya ya wis tak terima penyakit ini kanthi lapang dodo aku ben sabar pokoknya gitu banyak sabar dan bersyukur alhamdulillah matur nuwun ngono ya aku kayak sakit ini artinya menambah rasa dekat kita dengan Sang Maha Pencipta. Kan malah nggak apa-apa tuh ya kalau kita segera apa namanya ketemu gitu. Iya. Artinya segera temu cara sembuhan. Ya udah gitu aja ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Salam.